Halo, salam sehat warga Magelang. Selamat berjumpa dalam podcast musik, ngobrol seru dan asik Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang. Saya Siska akan mengajak Sobat Sehat bincang sehat di episode 21 musik kali ini. Mungkin ada Sobat Sehat yang baru ikut bergabung atau follower RSUD Merah Putih. Lokasi RSUD Merah Putih ada di Jalan Magelang, Yogyakarta, kilometer 5, Mungkidan, Danurejo, Mertoyudan, Magelang, dekat dengan lampu merah Melindo. Untuk Sobat Sehat yang akan mengajukan pertanyaan, boleh sekali nanti bisa komen ya di bawah ini. Nah, dalam 1 jam ke depan, kita akan ngobrol-ngobrol dengan ahlinya tentang mengenal lebih dekat apa sih itu klinik rehabilitasi medik. Saat ini saya bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah masih satu-satunya dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi di RSUD Merah Putih. Halo dokter, apa kabar? Baik. Sudah selesai dok pelayanan? Sudah, barusan aja. Barusan, visit juga sudah? Iya, dok? sudah, oke. Dok, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal, boleh sayang dok. Boleh kenalan dulu dokter, silakan diperkenalkan. Oke, baik. Perkenalkan, saya Dr. Ida Ayu Putudiana, SPKFR AIVOKA. Saya dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi di RSUD Merah Putih. Saya praktek di sini pada hari Senin dan Kamis dari pukul 9 sampai pukul 13 atau sampai pendaftaran tutup ya pukul 11. Saya panggilnya dokter Dayu atau apa dok? Oke, boleh dokter Dayu atau Ida Ayu boleh. Dokter Dayu ya. Baik dokter Dayu. Nah, Sobat Sehat, episode ke-21 ini kita akan kupas dan berbincang mengenai apa sih klinik rehabilitasi medik. Jadi jangan di-skip, simak terus untuk menambah pengetahuan Sobat Sehat semua tentang rehabilitasi medik. Dokter, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, lebih dari 1 miliar orang atau setara dengan 15% populasi dunia hidup dengan beberapa bentuk cacatan, di mana 190 jutanya atau 3,8%-nya diantaranya berusia 15 tahun ke atas dan prevalensi disabilitas lebih tinggi di negara berkembang. Nah, di Indonesia sendiri saat ini jumlah penyandang disabilitas mencapai 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari jumlah penduduk Indonesia dengan jumlah disabilitas terbanyak pada usia lanjut. Oke, baik Sobat Sehat. Saya ulang lagi, apabila Sobat Sehat ingin mengajukan pertanyaan, boleh bisa chat langsung di live Instagram RSUD Merah Putih. Baik, langsung saja kita ulas ya dok ya. Dok, kan bagi sebagian besar orang masih bertanya-tanya nih, apa sih sebenarnya rehabilitasi medik? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, baik. Mungkin masih asing ya, masih banyak yang belum paham rehabilitasi medik itu apa, bedanya dengan terapi, fisioterapi, dan segala macam ya. Untuk rehabilitasi medik itu sebenarnya adalah salah satu cabang dari ilmu kedokteran yang kita mengatasi atau menangani gangguan fungsi. Jadi bukan penyakitnya ya, misalnya kalau penyakitnya stroke, tapi gangguan fungsinya adalah karena pasien itu terkena stroke, dia menjadi lemah anggota gerak yang sebelah kanan, misalnya kaki dan tangan kanannya lemah. Nah, gangguan fungsi kelemahan itu yang kita tangani atau kita atasi. Dan rehabilitasi medik kita itu bekerja secara tim. Jadi ada saya, dokter spesialis rehabilitasi medik, kemudian tim saya ada fisioterapi, ada terapi bicara, ada terapis okupasi, ada perawat, ada psikolog, ada social worker. Dan ini ya, OP ya, ortotik protesi. Seperti itu. Jadi kita nanti bekerja bersama-sama untuk mengatasi gangguan-gangguan fungsi yang ditimbulkan oleh suatu penyakit yang diderita oleh pasien. Seperti itu. Oke, baik. Nah, untuk dokter sendiri kan spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi ya dok ya, prakteknya di klinik rehab medik. Ya. Nah, itu memeriksa apa aja nih dok? Oke, baik. Jadi kalau di klinik rehabilitasi kami menangani berbagai macam keluhan. Jadi rehabilitasi medik itu kan spektrumnya luas sekali. Jadi bisa dari bayi baru lahir sampai lansia. Seperti itu. Jadi untuk bayi baru lahir, misalnya jika ada gangguan fisik, ada ini ya kasus-kasus seperti gangguan tumbuh kembang, cerebral palsy, kemudian autis, kemudian terlambat bicara, sampai pada
pasien pada umumnya patah tulang, kemudian penyakit-penyakit lansia atau degeneratif seperti stroke, kemudian osteoartritis, kemudian ada radang-radang sendi, sport injury dan segala macam. Jadi luas sekali memang pasien-pasien yang kita tangani. Jadi nggak hanya fisik aja ya dok ya, kalau mental juga termasuk nggak dok? Mental beberapa kita bisa tangani. Kita ada ini ya, apa kan tim rehabilitasi medik salah satunya adalah psikolog. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan mental yang pada akhirnya nanti akan mengganggu exercise atau terapi yang akan kita lakukan oleh tim rehabilitasi medik, ya kita bekerja sama dengan psikolog untuk mengatasi keluhan tersebut. Oke. Nah, tujuannya apa dok untuk rehabilitasi medik itu sendiri? Karena kan yang kita tahu pasien itu hanya melakukan terapi di klinik fisioterapi. Betul. Nah, itu apa bedanya dok dengan rehab medik dan fisioterapi? Oke ya. Kalau tujuannya dulu atau bedanya dulu nih? Kalau bedanya ya bedanya rehabilitasi medik dengan fisioterapi. Fisioterapis adalah terapi fisik. Jadi salah satu ini ya partner dari dokter rehabilitasi medik, tapi fisioterapi itu khusus untuk terapi fisik. Jadi untuk ini ya mengatasi keluhan fungsi pasien dengan alat-alat, misalnya dengan TENS, IR seperti itu, dan juga mengajarkan pasien bagaimana cara olahraga atau latihan fisik seperti itu sesuai yang diresepkan oleh dokter spesialis rehabilitasi medik seperti itu kalau di rumah sakit. Nah, dokter rehabilitasi medik tidak hanya bekerja sama dengan fisioterapi, tapi bekerja juga sama juga dengan terapis wicara, dengan terapis okupasi yang punya spektrum sendiri-sendiri penanganannya. Terapi wicara untuk mengatasi gangguan bicara, kemudian terapi okupasi untuk latihan sehari-hari, untuk bagaimana memulihkan aktivitas sehari-harinya seperti itu. Nah, tujuannya berarti untuk memaksimalkan kembali fungsi tubuh ya dokter. Tujuan rehabilitasi medik adalah mengatasi gangguan fungsi. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah gangguan fungsinya, bukan penyakitnya. Kita mengobati stroke, mengobati patah tulang itu sudah dokter saraf dan dokter ortopedi ya. Tapi gangguan fungsi yang disebabkan oleh penyakit-penyakit tersebut kita akan tangani dengan cara apa? Dengan cara latihan fisik ataupun dengan cara memakai modalitas atau alat-alat terapi seperti berarti itu. Tetap ada koordinasi juga dengan dokter spesialis lainnya. Betul sekali. Nah, di Rumah Sakit Merah Putih ini pelayanan rehabilitasi medik itu meliputi apa saja dok? Oke, baik. Untuk di RSUD Merah Putih sejauh ini tim yang sudah ada meliputi saya sendiri sebagai dokter spesialis rehab medik, yang kedua ada fisioterapis, yang ketiga ada psikolog. Ya, tim kita sementara baru ada 3. Nanti mohon doanya untuk nambah ya untuk tahun depan agar kita bisa menjangkau ke terapi wicara dan okupasi terapis juga. Berarti 3 ya dok ya, ada dokter spesialis rehab medik, fisioterapis, dan psikolog. Betul. Oke. Nah, kondisi yang biasa ditangani di rehab medik sendiri itu apa dok? Wah, bermacam-macam ya. Hampir semua mungkin. Iya, hampir semua, banyak sekali yang bisa kita tangani. Jadi rehab medik di Merah Putih kita menangani baik pasien rawat inap maupun pasien rawat jalan ya. Untuk pasien rawat jalan ya banyak dari masih anak-anak sampai lansia ya, tadi dari problem ortopedi atau tulang, otot, tendon seperti itu, problem syaraf seperti pasien stroke, Bell palsy, kemudian ada gangguan-gangguan saraf perifer misalnya, kemudian dari masalah penyakit dalam, ada rematik, osteoartritis lutut ya atau pengapuran lutut seperti itu, kemudian nyeri punggung belakang, kemudian gangguan respirasi, gangguan paru-paru itu juga kita bisa latih. Kemudian terapi dada itu juga bisa kita latih seperti itu. Tapi kebanyakan terapi-terapinya untuk orang-orang dewasa atau manula ya dok ya? Iya, ya sementara ini pasien kita 80% ke atas masih dewasa dan lansia. Ya, karena untuk anak-anak kan banyak membutuhkan terapi bicara, okupasi, sementara kita belum ada timnya, jadi
kita belum ada untuk terapi tumbuh kembang anak. Tapi untuk anak-anak yang memerlukan terapi fisik, misalnya gangguan respirasi ya, pernafasan karena batuk-batuk, penumpukan dahak, itu bisa kita tangani. Kemudian latihan-latihan fisik yang pada umumnya untuk latihan tangan, latihan kaki, kemudian ada Bell palsy, misalnya ada gangguan saraf pada anak, itu juga kita bisa tangani. Oke. Ya. Nah, terapinya apa saja nih dok yang dilakukan di klinik Rehab Medik? Oke, baik. Kalau untuk terapinya ya, kita menggunakan dua modalitas ya. Yang pertama alat-alat, yang kedua adalah terapi fisik. Ya, untuk alat-alat kita ada beberapa alatnya. Ada infrared, ada TENS, ada MWD, SWD, ada SWT, kemudian ada intervensi nyeri, kemudian juga dengan latihan. Latihan fisik kita bisa tergantung diagnosisnya, latihan apa, bisa kita ajarkan, kemudian bisa nanti pasien juga bisa terapkan di rumah latihan-latihannya. Jadi tidak hanya latihan di rumah sakit saja, di rumah juga kita bekalin mau latihan apa, seperti itu. Berarti dengan intervensi nyeri tadi ada kaitannya dengan klinik nyeri yang baru dibuka ya, Sobat betul. Sehat. Ya. Oke. Nah, apa saja nih dok layanan klinik Rehab Medik ini? Biasanya kan menangani hanya pasca sakit saja dok. Ya. Apa itu benar dok? Berarti kan ada preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif. Berarti ya. ini fokus di rehabilitasinya ya dok ya? Ya, sebenarnya ilmu kita sudah berkembang ya. Kan kalau dulu itu spesialis rehabilitasi medik itu kan SPRM aja, spesialis rehabilitasi medik. Kalau yang sekarang kan spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Jadi kita tidak hanya masuk ke skup rehabilitasi saja, tapi kita juga masuk ke skup baik preventif, kuratif juga, rehabilitatif juga. Jadi kita juga menangani pasien-pasien yang akut dirawat di bangsal, misalnya pasien-pasien rawat inap yang butuh chest terapi, terapi dada, kemudian pasien stroke yang masih dirawat inap kita juga lakukan beberapa exercise, ada pasien yang butuh bantuan untuk mobilisasi, misalnya lama tidur gitu, kemudian kita mulai latihan untuk mobilisasi di bangsal, itu juga kita lakukan di bangsal. Kemudian preventif ya kita justru mengedukasi juga kepada pasien-pasien kita bahwa pencegahan itu juga penting. Misalnya jika pasien nyeri punggung ya, jangan sampai lebih parah nih, bagaimana pencegahannya? Ya kita ajarin latihan-latihan untuk nyeri punggung, olahraga untuk nyeri punggung seperti apa, kemudian hal apa yang boleh dilakukan, hal apa yang jangan dilakukan untuk pasien-pasien nyeri punggung seperti itu. Oh, berarti untuk di bangsal juga dilakukan tindakan rehab medik ya dok ya? Biasanya kalau di bangsal itu apa saja dok yang dilakukan terapinya? Ya, banyak juga. Banyak. Iya, tergantung beda-beda penyakitnya ya? beda-beda. Ya sama, bisa dengan modalitas atau alat-alat, bisa dengan terapi fisik atau latihan. Oke. Nah, timnya tadi terdiri dari fisioterapi kan dok ya, sama ada psikolog. Fisioterapi. Kalau yang di RSUD kita baru ada fisioterapis dan psikolog. Ya. Tapi sesungguhnya tim rehabilitasi medik itu terdiri dari banyak dokter medik, fisioterapis, kemudian terapi bicara, terapis okupasi, ortotik dan prostetik. Ortotik prostetik itu untuk buat korset, buat sepatu, yang seperti itu, jadi bentuknya bengkel nanti. Kemudian ada psikolog, kemudian ada pekerja sosial atau social worker, kemudian ada perawat. Ini kan sebentar lagi Sobat Sehat kita sedang membangun klinik rehab medik ya dok ya. Nah, di belakang, dan mungkin insya Allah nanti kedepannya tim dari rehab medik akan segera lengkap ya dok ya. Amin, ya mohon doanya. Baik, mungkin bisa dijelaskan dok peran masing-masing, seperti psikolog itu menangani apa saja, kemudian fisioterapis itu menangani apa saja. Oke, baik. Kalau untuk tim kami ya, yang pertama saya sendiri dokter spesialis rehab medik. Tugas dokter spesialis adalah mengkoordinasi pelayanan. Jadi kami mendiagnosis pasiennya untuk keluhannya seperti apa, diagnosisnya seperti apa, kemudian
kami akan koordinasikan apakah pasien ini membutuhkan terapi fisik oleh fisioterapis, kemudian terapinya nanti apa saja, kemudian apakah butuh terapi wicara, ataukah butuh okupasi, ataukah butuh psikolog, ataukah butuh butuh ortotik dan prostesis untuk pembuatan alat-alat bantu dan lain sebagainya. Nanti saya koordinasikan, kemudian nanti ada tim misalnya butuh terapi fisik, berarti saya akan koordinasikan dengan fisioterapis. Nanti fisioterapis tugas-tugasnya adalah meliputi terapi fisik dengan modalitas dan alat maupun latihan fisik yang seperti tadi. Alat-alatnya banyak ya, biasanya untuk mengurangi nyeri, untuk meningkatkan aktivitas syaraf misalnya, seperti itu. Kemudian kalau terapi wicara rata-rata untuk latihan bicara dan latihan untuk otot-otot menelan. Khusus untuk anak itu, Dok? Tidak hanya anak, dewasa juga. Misalnya pasien stroke kan bisa mengalami gangguan bicara, bisa mengalami gangguan menelan, sulit menelan. Itu semuanya adalah bagian dari terapis wicara. Jadi terapi wicara yang akan menangani seperti itu. Kemudian bisa anak-anak, bisa dewasa. Okupasi terapi itu juga bisa anak-anak dan bisa untuk dewasa. Okupasi terapi untuk anak-anak banyak perannya. Misalnya pada anak-anak yang gangguan konsentrasi, ada gangguan pemrosesan sensori, ada gangguan untuk aktivitas sehari-hari, itu okupasi terapis. Nanti yang menangani ya bisa dilatih untuk aktivitas sehari-hari, misalnya latihan menulis, latihan pakai kancing baju, seperti itu. Kemudian latihan konsentrasi, itu okupasi. Khusus anak-anak, enggak juga, Dok? Dewasa juga. Dewasa pasien stroke misalnya, pasien stroke itu kan mengalami gangguan, misalnya nggak bisa mandi sendiri, nggak bisa makan sendiri. Nah, itu okupasi yang akan melatih ya. Nggak bisa pindah dari bed ke kursi gitu, nanti okupasi yang akan mengajarkan gimana sih cara yang benar pindah untuk orang yang pasca stroke misalnya, seperti itu. Kemudian psikolog ya, tadi psikolog jika ada hal-hal yang berkaitan dengan mental ya, kesehatan mental. Misalnya pasien kena stroke ya tentu ada depresinya. Tapi kalau depresinya berat misalnya sampai karena saking depresinya dia tidak mau latihan, padahal penyembuhannya kan dengan latihan ya, kita harus konsul ke psikolog. Jadi nanti psikolog akan menangani status mentalnya, pasiennya sudah lebih semangat mau latihan, kita terapi. Kemudian psikolog untuk anak-anak ya jika ada gangguan perilaku pada anak-anak, gangguan konsentrasi, gangguan hiperaktif, itu psikolog bisa melakukan asesmen dan tata laksana psikolog seperti itu. Oke. Lanjut ya, Dok ya. Kapan harus mengunjungi dokter nih ke klinik rehabilitasi medik? Atau orang dengan kondisi dan penyakit seperti apa yang bisa dilayani di klinik rehab medik? Ataukah mungkin setelah sakit baru ada rujukan dari dokter spesialis yang lain untuk ke dokter rehab medik atau bagaimana, Dok? Wah, kalau jenis penyakitnya banyak ya. Hampir semua ya, Dok ya? Iya, hampir semua bisa ke rehabilitasi medik. Cuman kalau mungkin alurnya ya, kalau alurnya memang untuk pasien BPJS, memang kita masih, karena kita ini ya klinik rujukan, jadi memang biasanya dokter spesialis yang lain akan merujuk ke kita dulu. Iya, rujuk internal ke rehabilitasi jika membutuhkan rehabilitasi medik, kemudian bisa berkonsultasi dengan saya. Tapi jika untuk pasien-pasien umum bisa langsung ke rehabilitasi medik. Oh gitu. Ya, bisa langsung. Ya, misalnya ada keluhan-keluhan di ototnya, di sendinya, ligamen atau sakit punggung, sakit lutut, seperti itu bisa langsung. Tanpa harus ke dokter spesialis dulu ya, Dok? Ya. Kalau BPJS berarti harus tetap melewati dokter spesialis yang menjadi rujukan dulu, baru rujuk internal ke spesialis rehab medik. Ya, sesuai prosedur. Prosedur seperti itu. Ya. Oke. Dokter, apakah kedokteran fisik dan rehab medik ini selain memberikan terapi-terapi, dokter juga memberikan resep obat, Dok? Iya, bisa. Karena kan yang kita tahu kan hanya alat-alat aja, kemudian terapi-terapi aja gitu. Betul. Memang ini ya, kami dari rehabilitasi medik memang sebagian besar dari tata laksana kami adalah terapi yang berhubungan dengan fisik, terapi latihan atau dengan alat-alat modalitas.
seperti itu. Jadi rata-rata memang sebagian besar kita resepnya adalah resep latihan, resep latihan, kemudian resep-resep untuk tata laksana fisik dengan alat-alat seperti itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga kita meresepkan obat-obatan jika dibutuhkan oleh pasien, karena sama-sama dokter spesialis, jadi kita bisa meresepkan obat-obatan. Meskipun saya sendiri juga tidak terlalu banyak meresepkan obat-obatan, kan sudah ada dokter saraf, ada dokter ortopedi, dokter penyakit dalam dan lain-lain yang beliau juga sudah meresepkan betul banyak obat-obatan. Jadi kita lebih fokus ke gangguan fungsinya. Ya. Biasanya yang diresepkan obat apa, Dok? Paling pereda nyeri ya, Dok? Iya, biasanya kita resepkan pereda nyeri, obat-obatan nyeri. Khusus untuk intervensi nyeri, karena saya termasuk salah satu di tim nyeri juga, saya juga bisa melakukan intervensi nyeri untuk obat-obatan untuk injeksi misalnya, itu juga bisa saya resepkan dan dilakukan seperti itu. Nah, ini Dok, kalau untuk anak hingga dewasa kan semua bisa diterapi nih, Dok. Ya. Tapi kasus apa saja yang banyak diterapi pada anak di RSUD Merah Putih? Oke. Kalau untuk pasien kasus-kasus anak ya sebenarnya beragam juga dan banyak hal-hal yang menarik. Yang pertama dari anak-anak baru lahir misalnya, pasien-pasien prematur. Kemudian berat badan lahir rendah seperti itu. Saya beberapa kali dapat konsulan dari dokter anak untuk tata laksana pasien-pasien seperti itu. Jadi pasiennya dinicu, masih kecil, kita lakukan terapi untuk fisiknya. Jadi kita terapi untuk stimulasi sensorinya, stimulasi untuk ngedotnya, untuk minum susunya. Jadi anak-anak lebih mudah nyusunya. Kadang-kadang bayi yang prematur itu kan dia masih sulit untuk menyusu ke ibunya. Jadi kita lakukan terapi oral motor ya namanya, oral motor terapi, yang akhirnya akan memudahkan si bayi tersebut untuk menyusu, untuk minum gitu. Itu salah satu contohnya. Kemudian anak-anak dengan gangguan respirasi, misalnya dengan bronkopneumonia, dengan radang paru-paru ya. Kemudian ada penumpukan dahak, itu juga bisa kita lakukan chest therapy. Kemudian anak-anak dengan gangguan otot misalnya, ada yang tortikolis itu apa ya? Kalau bahasa awamnya itu tengeng. Nah, tengeng lehernya ini nggak bisa bergerak gitu karena ototnya memendek gitu. Kadang ada yang dari lahir, kadang salah posisi tidur gitu. Itu kita juga bisa terapi, kita stretching, kemudian dikasih alat modalitas, itu juga ada. Berarti nggak orang dewasa salah tidur bisa ya, Dok? Bisa juga. Nanti kita terapi. Nah, tadi kan untuk yang dewasa itu di klinik rehab medis itu kan ada 80%-an ya, Dok? Iya. Nah, itu kasus yang paling banyak ditangani itu apa, Dok? Kalau untuk dewasa ya spektrumnya luas ya. Jadi yang paling sering kita tangani adalah kondisi-kondisi nyeri. Misalnya nyeri punggung bawah seperti itu. Kemudian nyeri lutut, ada pengaturan, nyeri bahu, kaku bahu, tidak dapat bergerak, frozen shoulder, betul. Kemudian kasus-kasus ortopedi seperti patah tulang, kemudian kaku, ya kita harus terapi. Kemudian kasus saraf seperti stroke, itu juga banyak kasusnya, ya. Oke. Jadi untuk sobat sehat jangan ragu karena kami sudah memiliki klinik rehabilitasi medik dengan dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik. Nah, lanjut Dok, untuk rehabilitasi medik atau terapinya biasanya dilakukan berapa lama nih, Dok? Oke, baik. Kalau untuk lama terapinya sebenarnya sangat bervariasi. Tergantung diagnosis dan gangguan fungsi masing-masing. Kadang-kadang sama diagnosisnya pun lama terapinya bisa berbeda. Sama-sama stroke. Yang satu dia gangguan gerak kanan misalnya, yang satu kiri, ataupun sama-sama kanan saja, skala severitasnya gangguan fungsinya berbeda, ya kita bisa berbeda lama terapinya. Tapi kami selalu punya goal, kita punya goal dan sudah punya tujuan ya, dan sudah pasti biasanya kita jelaskan di awal kepada pasien. Jadi goalnya seperti ini, kondisi pasiennya seperti ini, kita bisa terapi sampai kapan sesuai dengan goal yang akan kita capai, seperti itu. Misalnya goal pada pasien stroke. Pasien stroke yang berat kadang menimbulkan gejala sisa. Gejala sisa misalnya jalannya jadi dia tidak bisa cepat
senormal seperti orang yang sebelum stroke, misalnya pincang-pincang seperti iya. itu. Ada yang punya gejala sisa seperti itu. Ada yang gejala sisanya misalnya tangannya tidak bisa berfungsi dengan maksimal. Jadi kita tetapkan goalnya. Kalau sudah ada gejala sisa seperti itu kan akan lama. Tapi yang paling justru yang lebih penting untuk pasiennya adalah gangguan fungsinya. Misalnya guru dengan petani. Guru jika dia memiliki gangguan fungsi di tangan sama di kaki akan lebih berat buat beliau jika punya gangguan fungsi di tangan, karena tidak bisa nulis di papan tulis misalnya, nggak bisa koreksi. Cuman kalau ada gangguan kaki, jadi bukan fokus utamanya untuk bu guru, tapi tangannya itu yang akan kita goalkan, kita prioritaskan. Beda dengan petani misalnya, atau petani ya yang butuh kerja keras dengan menggunakan kaki, mungkin tangannya ini aja motorik kasar aja, tidak motorik yang halus-halus gitu. Tapi kakinya sangat penting, jadi prioritas goal kita adalah bagaimana untuk mengembalikan fungsi dari kakinya, seperti itu. Kalau untuk penderita stroke sendiri, paling cepat itu yang biasa dokter tangani itu berapa lama? Benar-benar tergantung dengan gangguan fungsinya ya, karena stroke itu kan ada yang stroke ringan sampai stroke berat ya. Jadi ya sangat bervariasi. Bisa tahunan ya dok ya? Tahunan ada, cuman biasanya saya ubah goalnya dan kita harus kasih penjelasan juga kepada pasien dan kita harus diskusikan juga dengan pasien. Jadi goal dari pasien apa yang masih bisa kita capai, apa yang masih kita bisa usahakan, seperti itu ya. Tidak mudah sih kita mengset, karena setiap pasien pasti punya goal masing-masing. Hanya ya memang untuk secara garis besar ya, rehabilitasi medik kita tidak pernah hanya menterapi pasien cuma satu kali terapi saja. Karena kan butuh hal yang konsisten, butuh proses. Latihan fisik pun, latihan untuk kegiatan sehari-hari misalnya, itu juga butuh konsistensi gitu. Beberapa kali dilatih baru akan membuahkan hasil. Terapi fisik pun juga harus dilakukan beberapa kali baru membuahkan hasil. Jadi saya hampir tidak pernah memberikan terapi pasien cuma satu kali terapi saja. Pasti ada program paket-paketnya, berapa lama seperti itu. Tapi bisa nggak sih dok, kan kalau untuk pasien BPJS itu untuk rujukan ke spesialis tertentu misalnya kan dapatnya 1 bulan sekali, sedangkan terapinya itu kan tidak 1 bulan sekali, misalnya 1 bulan beberapa kali. Apa bisa langsung dok? Bisa. Jadi saat pasien sudah ke polirehabilitasi medik dan ketemu dengan dokter spesialis rehabilitasi medik, kami akan memberikan persepan latihan. Jadi persiapan latihan itu terdiri dari jenis latihan dan modalitas apa yang akan kita pakai dan berapa lama. Jadi ketika pasien sudah ke dokter spesialis rehab medik, dia akan mendapatkan misalnya terapinya berapa kali, 6 kali dalam jangka waktu seminggu sekali misalnya, atau seminggu 2 kali, ya pasien otomatis mendapatkan sesuai jadwal itu. Misalnya pasien kita putuskan untuk dapatkan terapi 8 kali, ya pasien udah langsung dapat terapi 8 kali, tidak perlu kemana-mana lagi, langsung terapi. Seperti itu. Langsung ke klinik rehab medik. Iya, langsung ke klinik rehab medik, langsung sesuai dengan terapinya. Ke fisioterapi ya terapi dengan fisio, ke psikolog terapi dengan psikolog, seperti itu. Jadi butuh proses ya sobat sehat, karena yang namanya untuk memulihkan fungsi dari tubuh itu memang butuh waktu ya dok. Iya betul. Yang tadinya fungsinya rusak dikembalikan seperti semula kan. Betul, iya. Tidak ada yang instan. Ya, betul. Oke, lanjut ya dok. Kan sekarang ini sedang viral nih dok, kretek-kretek atau chiropraktik. Nah itu bagaimana dok dalam kedokteran fisik dan rehab medik? Apakah boleh dan apakah bisa dilakukan di klinik rehab medik? Oh iya, oke. Untuk chiropraktik ya, chiropraktik itu kan sebenarnya salah satu cabang dari fisioterapi, ya. Salah satu cabang dari fisioterapi dan punya beberapa klinik ya di Indonesia. Sudah ada beberapa klinik chiropraktik ya, yang untuk menangani kondisi-kondisi tertentu. Cuman memang untuk pelaksanaan chiropraktik sendiri ada namanya indikasi dan kontraindikasi. Sebenarnya segala macam dari tindakan medis itu semua ada indikasi dan kontraindikasinya. Jadi jika ada indikasinya ya monggo
Tapi jika ada kontraindikasinya ya jangan dilakukan. Sebenarnya yang wise, yang bijaksana kan seperti itu. Rata-rata untuk praktek chiropractic itu kan membutuhkan lisensi atau sertifikasi. Ya saya rasa yang sudah memiliki lisensi atau sertifikasi pasti paham indikasinya apa, terus kontraindikasi hal-hal yang nggak boleh dilakukan itu apa. Pasti mereka sudah mengetahui. Kemudian kalau untuk di kita sendiri untuk praktek chiropractic, kebetulan kami belum ada yang punya untuk lisensi chiropractic. Jadi memang kita belum bisa melakukan chiropractic di sini. Meskipun demikian, karena chiropractic itu dia hanya sebagian dari cara ya. Kan cara itu banyak, sebagian dari cara untuk memulihkan kondisi pasien. Jadi ya maksudnya kita tidak hanya bisa melakukan chiropractic aja. Banyak kondisi-kondisi, satu kondisi gitu misalnya bisa dilakukan tata laksana dengan modalitas, dengan latihan fisik maupun dengan chiropractic. Jadi saling melengkapi dan tidak harus ini ya semuanya diambil, salah satu yang ada diambil nggak masalah seperti itu. Terutama kan kasus-kasus yang frozen shoulder itu larinya ke chiropractic ya dok? Iya, dan memang harus hati-hati. Lebih baik kalau untuk kasus-kasus untuk cedera ya, terutama untuk cedera lebih baik ke dokter dulu atau ke rumah sakit dulu, dilakukan ronsen dulu atau pemeriksaan penunjang dulu, dipastikan tidak ada kontraindikasinya, baru setelah ada approval dari dokter baru silahkan ke chiropractic. Kalau ada kondisi-kondisi tertentu yang memang jadi kontraindikasi, jadi jangan langsung ya dok ya. Jadi sebenarnya aman-aman saja, yang penting sudah ada approval dari betul dokter. Yang penting dilakukan sesuai dengan indikasinya. Kalau ada sesuai indikasi ya aman, tapi kalau tidak sesuai indikasi dilakukan itu yang berbahaya. Ya kadang-kadang kan habis chiropractic dilakukan badan katanya jadi enteng, terus nggak pegel lagi. Iya betul. Dan dipastikan untuk yang ke chiropractic dipastikan bahwa terapisnya memiliki sertifikasi chiropractic, karena chiropractic itu tidak bisa sembarangan diajarkan. Memang harus ada lisensi dan sertifikasinya. Kalau yang sudah tersertifikasi pasti sudah paham yang mana jadi indikasi, yang mana yang kontraindikasi atau tidak boleh. Aman gitu ya dok. Betul, iya. Jadi sobat sehat hati-hati nih, banyak ya kretek abal-abal nih yang sedang marak dan viral nih. Oke, dokter lanjut dok. Pada klinik rehab medik ini dilakukan latihannya apa saja nih dok? Ya, kalau untuk latihannya sih juga sama ya, sesuai dengan diagnosisnya, karena latihan itu banyak sekali dan setiap individu berbeda-beda juga. Kadang sakitnya sama-sama nyeri punggung belakang, ada yang latihannya A, ada yang B, ada yang C. Kalau untuk latihan fisik sementara kita masih manual ya, dengan menggunakan kekuatan otot sendiri begitu. Nanti ya semoga mohon doanya kalau instalasi rehabilitasi mediknya sudah buka, kita akan mempunyai alat-alat gimnasium, alat-alat untuk latihan penguatan otot, latihan gerak sendi, kebugaran, seperti itu kita akan latihan fisik dengan menggunakan alat-alat juga. Kalau yang ini sementara kita masih pakai ini manual ya, latihan manual. Dibantu dengan fisioterapis. Dengan fisioterapis ya. Oke, sobat sehat. Alat-alat yang ada di klinik rehab medik atau di fisioterapi RSUD Merah Putih juga sudah lengkap, canggih dan juga modern. Nah, mungkin bisa disebutkan dok alat-alat yang kita miliki di klinik rehab medik dan layanan fisioterapi. Ya. Untuk di klinik rehab medik di RSUD kami memiliki ada beberapa modalitas ya. Salah satu antara lain adalah TENS itu untuk terapi listrik ya, dan elektrostimulasi. Itu untuk meredakan nyeri. Betul, untuk TENS itu seluruh tubuh itu dok? Ya bisa sesuai dengan penjalaran syarafnya ya, karena ada aturan pemakaiannya. Memang kita pakainya ini ya di bagian saraf yang akan kita terapi. Kemudian elektrostimulasi mirip seperti TENS, alatnya biasanya gabung dengan TENS, itu sama-sama elektrostimulasi, hanya kalau elektroterapi kalau elektrostimulasi itu lebih ke untuk meningkatkan kekuatan otot dan merangsang saraf ya, menstimulasi saraf agar lebih banyak, lebih bekerja ya, lebih aktif berkontraksi seperti itu. Kemudian ada alat terapi panas seperti MWD atau SWD, itu banyak untuk otot-otot atau tendon atau sendi-sendi seperti itu.
Kemudian ultrasound diatermi juga untuk kaku sendi, untuk kaku-kaku otot itu bagus dilakukan. Kemudian ada infrared atau sinar inframerah ya untuk terapi dada, untuk terapi otot juga bisa, untuk terapi masalah sendi atau ligamen juga bisa. Kemudian ada SWT itu shockwave terapi itu saya yang melakukan. Itu bisa kita lakukan untuk pasien cedera-cedera olahraga ya, misalnya ada tendinitis atau radang tendon, kemudian kesleo, iya, radang sendi, kemudian ada kaku-kaku otot, itu bisa kita lakukan. Atau nyeri yang kronis, nyeri yang sudah lama, nyeri punggung lama, nyeri syaraf lama, itu juga bisa kita lakukan SWT. Itu alat-alatnya berarti menggunakan energi panas ya dok ya? Semua? Tidak semua. Ada yang menggunakan energi listrik seperti TENS dan ES itu listrik. Kemudian energi panas itu ultrasound, infrared, MWD, SWD itu energi panas. Kemudian SWT itu energi mekanik, shockwave ya. Mungkin lebih jelasnya alat-alatnya apa saja nanti bisa dilihat di postingan Instagram RSUD Merah Putih ya Sobat Sehat. Oke. Dokter, bagaimana masyarakat Kabupaten Magelang ini bisa menjangkau klinik rehab medik nih dok? Oke, baik. Ya, untuk klinik rehabilitasi medik di RSUD Merah Putih, kami sudah menerima BPJS, ya, baik BPJS maupun BPJS ketenaga kerja, kemudian jasa harja juga bisa, dan asuransi lain mungkin yang di cover oleh RSUD Merah Putih. Juga pasien-pasien umum semua bisa kita tangani. Jadi untuk alurnya untuk pasien BPJS ya, jika membutuhkan pelayanan rehabilitasi medik bisa periksa diri dulu di FKTP ya. Betul. Di puskesmas atau di klinik Pratama untuk minta rujukan ke dokter spesialis syaraf misalnya, spesialis ortopedi sesuai dengan keluhannya, atau spesialis penyakit dalam. Nanti dari dokter spesialis tersebut jika membutuhkan rehabilitasi medik akan dirujuk ke poli rehab medik di RSUD. Jadi rujukan internal ya dok ya? Betul, rujukan internal. Bahas. Ya. Oke, pelayanan instalasi rehab medik adalah suatu kegiatan ataupun proses pelayanan kesehatan untuk membantu pada penderita yang mengalami gangguan atau kelainan fungsi yang diakibatkan dari kondisi sakit, cedera atau bawaan sejak lahir untuk mencapai kemampuan fisik, psikologis, dan juga sosial yang maksimal. Tetap diupayakan untuk mencapai tingkat kemandirian seoptimal mungkin sesuai dengan potensi yang dimiliki. Jadi intinya adalah untuk membangun kemandirian juga ya dok ya? Ya. Secara optimal. Betul. Oke, begitu ya sobat. Apabila sobat merasakan gejala penyakit tertentu atau merasa membutuhkan terapi tertentu, baiknya langsung dikonsultasikan kepada ahlinya. Jangan karena takut ketahuan penyakitnya nih sehingga sobat terlambat dalam pengobatan penyakit. Ya. Semakin cepat diketahui penyakitnya, maka proses penyembuhannya juga semakin cepat untuk ditangani. Berkonsultasi dengan dokter spesialis di RSUD Merah Putih atau vaskes terdekat untuk mendapatkan diagnosis dan penanganan medis yang tepat. Oke nih dok, saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab nih dok. Ada beberapa pertanyaan yang sudah kami kumpulkan. Yang pertama dari @utak_96. Dok, suami saya setelah kecelakaan patah tulang nih di siku berarti di tangan ya dok ya? Ya. Kemudian dipasang pen selama 1 tahun. Misal sikunya terbentur atau kedinginan akan terasa sakit. Nah rencananya bulan Januari itu akan dilepas. Saran untuk terapi rehab mediknya dilakukan sebelum atau setelah operasi pelepasan pen dok? Oh iya, untuk ini ya kasus patah tulang ya dengan pos operasi implan ya, dipasang pen ya. Memang pasien dengan yang dipasang pen ya, karena ada pen, ada logamnya di tulangnya ya, kadang-kadang kalau dingin ngilu-ngilu ya, gitu. Kalau kebentur ngilu-ngilu ya ada pennya, itu masih wajar. Kalau pasien masih bisa bergerak bebas meskipun dengan pen, jadi lingkup gerak sendinya itu bebas ya, tidak terbatas, itu saya rasa tidak masalah. Iya, oke, berarti tidak ada gangguan fungsi, ya kan? Iya, jadi betul. Fungsi segala macam bisa dilakukan. Jadi nggak masalah, it's okay. Tetapi jika pasien setelah dipasang pen atau setelah patah tulang ya, tidak hanya dipasang pen ya, setelah patah tulang dia mengalami kaku sendi misalnya,
dia tidak bisa bergerak bebas. Misalnya tangan seperti ini, dia cuma bisa bergerak segini nih, tidak bisa sampai pol. Tangan ini tidak bisa digini-ginikan, kaku terus seperti ini. Nah, ini membutuhkan tindakan rehabilitasi medik. Ya, biasanya kita lakukan terapi dan exercise atau latihan. Dan kapan saatnya untuk dilakukan? Bisa setelah operasi, biasanya dari dokter ortopedi juga akan merujuk ya, setelah operasi beliau akan merujuk ke klinik rehab medik untuk dilakukan tata laksana. Sebelum ini ya lepas pen ya, dan setelah lepas pen pun kalau ternyata kok masih ada kekakuan di sendinya, masih belum bisa berfungsi optimal, ya akan dirujuk kembali untuk terapi di rehabilitasi medik seperti itu. Selama masih ada gangguan fungsi. Betul, masih ada gangguan fungsi, masih bisa diterapi di rehabilitasi medik. Begitu, semoga terjawab dari @utak_96. Oke, selanjutnya dok dari @ska_dri. Emang benar dok kalau kebanyakan kipas angin atau AC mengenai wajah akan terkena Bell's palsy. Nah, kan wajahnya itu miring ya, seperti orang stroke. Itu bisa diterapi dan sembuh total tidak dok? Oke, untuk Bell's palsy ya. Iya. Bell's palsy itu adalah paresis atau lemah ya pada saraf tepi, saraf wajah yang di tepi. Jadi bukan di otak tapi di tepi, yang pusatnya di sini. Di wajah Memang ya, dok, ya? di wajah ya, akan mengakibatkan wajah sebelahnya ini perot gitu ya, akan miring seperti orang stroke. Tapi tidak perlu khawatir, biasanya kalau kondisi-kondisi stroke itu disertai oleh keluhan-keluhan yang lain ya. Jadi kita bisa bedakan antara stroke dan hanya Bell's palsy saja. Kalau Bell's palsy itu sering memang dibilang penyebabnya karena kipas angin atau AC. Karena sebagian besar memang orang setelah terpapar barang-barang seperti itu jadi kena Bell's palsy. Tapi bukan berarti kok terpapar fan sama kipas angin terus kena Bell's palsy. Bukan. Kipas angin sama fan itu bukan penyebab dari Bell's palsy. Jadi mitos nih. Iya, Bell's palsy sendiri penyebabnya itu idiopatik sebenarnya. Idiopatik itu kita tidak mengetahui sebenarnya dia sebabnya karena apa, apakah ada faktor genetik, mungkin bisa jadi, apakah ada faktor fan apa dan lain sebagainya, mungkin bisa jadi, tapi tidak hanya satu faktor itu, mungkin ada berbagai faktor yang menyebabkan seperti itu. Jadi tidak bisa kita judge terus jangan sampai kena fan nanti Bell's palsy, tidak seperti itu. Tapi mungkin ada orang yang rentan memang, atau dulu ada saudara-saudaranya yang memang rentan kena Bell's palsy gitu, mungkin dia juga lebih sensitif kalau kena kipas angin, kena fan kayak gitu, dia bisa terkena misalnya seperti itu. Jadi belum jelas sebenarnya kalau dari evidence base-nya belum jelas sebabnya karena apa, tidak bisa kita bilang terus fan atau apa nggak bisa. Berarti aman nih sobat saya. Ya. Tapi bisa diterapi dok, sembuh total? Bisa, ya. Bell's palsy rata-rata tingkat kesembuhannya baik. Sampai 100%. Ya, jadi bisa diterapi. Meskipun memang Bell's palsy itu terapinya tidak hanya rehabilitasi medik, juga terapi obat-obatan. Iya, jadi obat-obatan biasanya dapat dari dokter syaraf, dokter neuro ya. Nanti dokter syaraf juga akan merujuk ke kita, beliau akan merujuk ke kita untuk ditambahkan dengan tindakan rehabilitasi medik. Itu biasanya lebih parah mana dok, Bell's palsy atau stroke dok? Atau terapinya lebih lama yang mana? Ini ya sangat bervariasi ya. Meskipun Bell's palsy ini rata-rata dia sembuh total, ada sebagian kecil ya, presentasinya kecil sekali, dia akan lebih lama sembuhnya daripada yang lain gitu. Cuman kalau stroke karena dia terkenanya di sentral, di saraf pusat ya, berarti di otak, bisa jadi keluhannya tidak hanya wajah saja yang perot, tangannya juga bisa lemah, kakinya juga lemah, dan juga ada penyakit-penyakit penyerta yang lain. Kalau sudah stroke kan biasanya sudah ada diabetes, sudah ada darah tinggi, ada kolesterol dan lain sebagainya. Jadi itu meningkatkan severitasnya, keparahannya seperti itu. Jadi kesannya lebih berat yang ke arah stroke. Iya. Jadi kalau stroke memang bisa ke seluruh tubuh ya dok? Betul. Kalau Bell's palsy cuma saraf perifer ya. Bell's palsy itu saraf tepi, kalau stroke itu dia saraf pusat gitu. Begitu. Iya. Jadi mitos ya, karena belum jelas ini penyebab dari Bell's palsy ini apakah dari kipas angin atau AC ya dok? Iya. Tidak selalu ya. Betul. Semoga terjawab di @ska_dri. Oke, selanjutnya dari @mamasbro. Kalau di RS Merah Putih melayani terapi wicara nggak dok? Atau untuk anak dengan gangguan belajar atau anak dengan kebutuhan khusus lainnya? Oke, untuk sementara memang karena kami belum ada
tenaga untuk terapi wicara dan okupasi terapis, memang sementara kita belum dapat menangani untuk masalah gangguan belajar maupun tumbuh kembang anak. Ya, mohon doanya saja, semoga tahun depan gedung instalasi rehabnya sudah bisa selesai, kemudian kita bisa menambah pelayanan dengan terapi wicara dan okupasi terapi. Tapi kalau misalnya ada yang konsultasi dok, masalah ini bisa dirujuk nggak dok misalnya bisa, ke ya. rumah sakit lain gitu ya dok? Bisa. Kita bisa merujuk juga. Bisa. Oke, semoga terjawab ya dari Ya. Muhammad Bro. Kemudian dari @ica_marica. Apakah rehab medik itu sama dengan seperti pengobatan alternatif dok? Contoh, pijat mulut untuk meningkatkan nafsu makan anak atau teknik pijat badan. Oke. Ya, Itu tahunya soalnya pijat-pijat di rehab medik. iya. Iya, betul. Memang ini ya, itu yang sering menjadi pertanyaan Iya. juga ya, karena memang kita juga rehabilitasi medik kan belum sepopuler spesialis yang lain ya. Betul. Rehabilitasi medik dan pengobatan alternatif itu dua hal yang berbeda. Karena memang rehabilitasi medik itu kita evidence based. Jadi evidence based medicine, segala hal yang kita lakukan baik terapi fisik maupun obat-obatan ataupun dengan alat-alat, kita sudah melalui evidence based atau penelitian secara medis. Itu yang membedakan. Makanya kok masuk ke cabang spesialisasi ya, karena kita ada buktinya. Jadi untuk melakukan tindakan A kepada pasien stroke atau pasien dengan diagnosis B, itu kita sudah ada buktinya bahwa tindakan A, B, C, D itu bermanfaat untuk pasien ini. Sudah diakui di seluruh dunia seperti itu. Makanya itu membedakan. Kalau untuk pengobatan alternatif kan kita belum bisa melacak evidence-nya, bukti klinisnya itu seperti apa. Dan untuk pijat ya, untuk pijat sebenarnya fisioterapis atau terapis fisik ada kurikulum atau ada tata laksana untuk melakukan pijat atau manual terapi. Tapi mohon dibedakan antara pijat untuk pijat awam ya dengan pijat yang dilakukan oleh terapis atau fisioterapis. Fisioterapis punya teknik pijat khusus yang berbeda-beda ya, bukan pijat ya. Kalau kita selalu bilangnya manual terapi, dan ada gunanya masing-masing, bagaimana stretching, bagaimana dengan massage otot atau manual mobilisasi sendi, seperti itu tujuannya macam-macam dan itu sudah ada penelitiannya. Seperti itu. Jadi beda dengan pijat yang di luar-luar, dan fisioterapis tuh bukan ini loh ahli pijat loh, bukan. Kemampuan fisioterapi untuk melakukan manual terapi hanya salah satu dari sedikit hal-hal yang bisa dilakukan oleh beliau-beliau fisioterapi seperti itu. Jadi tapi bisa dok untuk pijat mulut untuk meningkatkan nafsu makan anak kalau di kita malah tidak ada evidence bahwa pijat mulut itu bisa meningkatkan nafsu makan. Dan untuk pijat mulut ya, kalau yang secara kedokteran kita bukan ngomongnya pijat mulut ya, tapi oromotor stimulation atau oromotor terapi. Oromotor terapi itu ya memang kalau dari orang awam kelihatannya kayak pijet-pijet ya, padahal kita latihan untuk menguatkan otot-otot di wajah dan mulut. Latihannya gunanya untuk apa? Agar makannya lebih lancar kalau dia mengalami kelemahan di otot-otot oral. Tapi kalau dia tidak ada kelemahan di otot oral, kalau dipijat apakah makannya jadi banyak? Ya tidak juga. Iya, tergantung kondisinya. Betul. Kalau tidak ada indikasi ya tidak akan memperbaiki seperti itu. Jadi bisa dibedakan ya sobat sehat, untuk pijat di klinik rehab medis itu bukan seperti yang di luar pijat-pijat capek gitu ya. Iya, beda. Dibedakan. Ya, dan pijat oral itu malah bukan ini biasanya dilakukan oleh terapis wicara. Iya, yang berhubungan dengan rongga mulut dan organ-organ menelan itu terapi wicara. Oke. Sementara belum ada ya, jadi semoga terjawab dari @ica_marica. Oke, selanjutnya dari @hanya_aku. Dok, bagaimana teknik, nah ini pijat lagi nih, dok. Teknik pijat bayi supaya tidak mudah sakit gitu. Kan ada tuh dok yang di video itu bentuk I love you gitu. Iya. Itu apakah
memang ada, Dok? Iya, ya. Kalau untuk pijat bayi secara general ya bisa ada Bisa ya. ada. ALU itu kan itu juga salah satu teknik pijat yang mudah dilakukan ya, silahkan monggo. Tapi kalau bayi dipijat kemudian jarang sakit ya tidak juga. Pijat itu kan pada bayi itu lebih ke untuk merelaksasikan ototnya betul. sehingga dia lebih tenang, nggak gampang rewel. Kemudian juga untuk melancarkan pencernakannya gitu kan. ALU, I love you, Iya, pijat I love you itu kan lebih banyak untuk pencernaannya, untuk otot-otot ususnya gitu agar dia lebih lancar pencernaannya seperti itu. lebih enak juga tidurnya, Dok, lebih nyenyak. Betul ya. Setelah pijat. Ya. Oke, itu pertanyaan dari Sobat Sehat, Dokter. Nah, jadi hasil akhir dari pelayanan yang dilakukan di instalasi rehabilitasi medik yang tergantung dari tingkat keparahan kondisi yang dialami. Selain itu, motivasi dan semangat pasien yang menjalani fisioterapi, okupasi terapi, dan terapi wicara juga berperan penting dalam mendukung keberhasilan penyembuhan atau kenormalannya. Nah, untuk Sobat Sehat yang ingin memeriksakan diri atau konsultasi ke klinik rehabilitasi medik, klinik buka hari apa aja nih, Dok? Bisa diulang mungkin dengan klinik nyerinya, Dok. Oke, baik. Untuk saya berpraktek pada hari Senin dan Kamis mulai mulai jam 9 hingga jam 13. Pada hari Senin juga saya berpraktek di klinik nyeri mulai dari pukul 10 hingga selesai. Silahkan jika ada kondisi yang bisa ditata laksana di rehabilitasi medik. Meskipun demikian, setelah berkonsultasi dengan saya dan mendapatkan terapi di fisioterapi, klinik untuk fisioterapi buka setiap hari dari Senin hingga Sabtu. Jadi jika sudah mendapatkan resep, nanti bisa diterapi dari Senin sampai Sabtu, itu bisa ada jadwalnya. Nanti mau hari apa, pukul berapa bisa ditentukan. Dan tingkat kecepatan daripada kesembuhan untuk terapi tersebut juga disiplin masing-masing. Betul, ya, betul. Bedanya dengan klinik yang lain, klinik rehabilitasi medik itu kita banyak sekali faktor dari pasien sendiri yang mempengaruhi penyembuhan. Karena klinik rehabilitasi medik kami menangani pasien dengan cara latihan juga. Tidak semua penyakit itu bisa ditangani dengan sekedar minum obat. Banyak kondisi-kondisi yang mengharuskan pasien untuk berusaha juga dengan latihan penguatan, latihan aktivitas sehari-hari, dan lain-lain. Jadi sangat dibutuhkan niat, kemauan pasien, dan konsistensi untuk menjalani program rehabilitasi medik sehingga nanti goalnya atau tujuannya dapat dicapai secara bersama-sama dan dengan baik, seperti itu. Jadi selain diterapi di klinik, pasien juga diberi PR nih, pasti selalu dapat PR. Harus apa di rumah, harus latihan ini itu seperti itu. Nanti kita itu untuk mempercepat proses penyembuhannya, Dok. Betul ya. Oke, bagi Sobat Sehat yang ingin memeriksakan kesehatannya di klinik spesialis di RSUD Merah Putih bisa mendaftar melalui, untuk pengguna BPJS, Sobat Sehat dapat menggunakan aplikasi mobile JKN pada smartphone Anda, dan bagi Sobat Sehat yang menggunakan pembiayaan secara umum maupun asuransi non BPJS dapat menggunakan Klik MP dengan mengetik s.id/rsudmp, lalu pilih daftar online melalui aplikasi MP Online. Untuk informasi lebih lanjut, Sobat Sehat juga dapat menghubungi layanan informasi RSUD Merah Putih di WhatsApp dengan nomor 0811258600 atau telepon ke customer service di 0293 320 2654. Jangan lupa follow Instagram @RSUD Merah Putih untuk mengetahui informasi layanan kesehatan terbaru kami. Oke, sebelum kita tutup podcast kali ini, ada pesan yang ingin disampaikan, Dok, untuk Sobat Sehat semua. Closing statement nih, Dok, udah di penghujung acara. Oke, baik ya. Untuk closing statementnya ya, tidak semua ya seperti yang saya tadi ungkapkan, tidak semua kondisi pasien itu, tidak semua kondisi penyakit dapat disembuhkan dengan obat-obatan. Banyak kondisi penyakit yang juga harus dibutuhkan niat dan latihan juga untuk pasien di rumah, dan kepatuhannya untuk melakukan latihan-latihan tersebut. Dan sehingga
penanganan secara holistik ya, baik dari segi obat-obatan maupun terapi maupun latihan di rumah sebaiknya dapat dilakukan secara bersama-sama dan dengan ini ya konsisten oleh pasien agar bisa mencapai pemulihan yang sebaik-baiknya. Begitu, luar biasa sekali dokter. Sobat Sehat, kita sudah sampai nih di penghujung acara. Terima kasih dokter atas informasi yang sangat menarik di podcast kali ini. Semoga bermanfaat bagi Sobat Sehat semuanya. Oke, terima kasih Sobat Sehat sudah menyimak musik episode 21. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.